Hari itu, aku datang ke sekolah dengan seragam yang warnanya sudah mulai pudar dan sepatu yang bagian depannya terbuka sedikit. Aku tahu, semua mata menatapku seolah aku bukan bagian dari mereka. Tapi aku tetap melangkah, karena hari ini hari pengambilan rapor. Hari di mana kerja keras harusnya dihargai, bukan dihina. Namun siapa sangka, hari itu justru menjadi hari paling memalukan dalam hidupku. Dan aku masih bertanya-tanya, apakah orang miskin memang tidak pantas dihormati? Bahkan di tempat yang seharusnya mengajarkan tentang nilai dan kemanusiaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ceritanya, mohon kalian komen dari mana asal kalian. Untuk yang sudah komen, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk kalian klik like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Raffi. Aku tinggal bersama ibu di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, berdinding seng dan beratap bocor. Setiap kali hujan turun, suara air yang menetes di dalam rumah seperti lagu yang sudah terlalu sering kudengar. Aneh rasanya, aku tidak pernah membencinya. Mungkin karena dari kecil aku sudah terbiasa hidup bersama kekurangan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku dan ibu sudah berangkat ke tempat pembuangan dekat pasar. Kami bukan bekerja di kantor, bukan juga di toko. Kami memungut botol bekas, kardus, dan plastik-plastik yang masih bisa dijual kembali. Tangan ibu yang kasar selalu sibuk memilah barang, sementara aku memungut satu persatu botol dari tumpukan sampah yang mulai beruap karena panas. "Raf, jangan lupa cuci tangan sebelum berangkat sekolah ya," kata ibu sambil tersenyum. Senyum itu selalu ia paksakan, meski aku tahu punggungnya sakit dan matanya sering berair karena lelah. Aku hanya mengangguk sambil melihat seragamku. Warna putihnya sudah agak kekuningan, dan celanaku mulai pendek di bagian bawah. Sepatuku sudah lama bolong di ujung, jadi kalau hujan air pasti masuk. Tapi bagiku itu bukan masalah. Selama masih bisa kupakai berjalan ke sekolah, aku sudah bersyukur. Di jalan, aku melewati anak-anak lain yang mengenakan sepatu baru dan tas mahal. Mereka tertawa riang sambil membicarakan hal-hal yang tak pernah bisa kumiliki. Kadang aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena tidak ingin menatap mata orang yang menganggapku rendah. Sesampainya di sekolah, aku langsung duduk di bangku paling belakang. Bangku itu sudah seperti tempat persembunyian bagiku. Dari sana aku bisa melihat semuanya tanpa harus terlalu terlihat. Aku selalu diam, mendengarkan guru mengajar, mencatat sebaik mungkin, berharap suatu hari nilai-nilaiku bisa menjadi pembuktian bahwa anak pemulung juga bisa berprestasi. Tapi, kenyataannya tidak semudah itu. "Raffi, kenapa kertas tugasmu kotor begini? Kamu tulis pakai tangan atau pakai tanah?" Suara Bu Ratna terdengar tajam dari depan kelas. Semua murid menoleh, beberapa tertawa pelan. Aku menunduk, menahan perasaan yang mulai perih di dada. "Maaf Bu, aku ingin bilang. Kertas itu memang kotor karena aku mengerjakannya di rumah yang lantainya tanah. Tapi aku tidak berani bicara." Ibu selalu bilang, "Jangan melawan guru, Nak. Mereka orang tua kita di sekolah." Jadi aku hanya diam, menatap buku catatanku yang basah oleh keringat. Sepanjang pelajaran, Bu Ratna terus menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kadang seperti kasihan, tapi lebih sering seperti jijik. Aku tahu, di matanya aku hanyalah anak pemulung yang seharusnya berterima kasih sudah bisa sekolah di tempat yang sama dengan anak-anak pegawai. Namun, aku tidak ingin menyerah. Setiap kali rasa malu itu datang, aku selalu ingat wajah ibu yang menatapku dengan harapan. Wajah yang memintaku untuk terus bertahan, apapun yang terjadi. Ketika bel pulang berbunyi, aku berjalan keluar kelas dengan langkah pelan. Di halaman, beberapa teman menertawakanku karena sepatuku lepas talinya. Aku tidak menanggapi. Aku hanya tersenyum kecil dan memperbaikinya sambil menatap langit biru yang perlahan berubah jingga. Aku tahu hidupku tidak mudah, tapi setiap hari aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus berjalan. Meski sepatu robek dan jalan di depanku berbatu, karena aku percaya Tuhan tidak pernah salah memberi jalan, hanya saja kadang kita diminta untuk berjalan sedikit lebih jauh agar bisa mengerti makna perjuangan. Dan di ujung hari itu, saat aku melihat ibu tersenyum menatap hasil kerja kami yang hanya cukup untuk membeli beras setengah kilo, aku tahu, aku harus tetap kuat. Pagi itu, langit terlihat muram, seperti menandakan hari yang tidak akan berjalan mudah. Aku menatap sepatuku yang masih lembab karena dijemur semalaman. Meski sudah kering sebagian, bau lembabnya masih terasa. Tapi tak apa, yang penting bisa kupakai untuk ke sekolah.
Ibu menyisir rambutku dengan jari-jari kasarnya, lalu merapikan kerah bajuku. "Belajarlah yang rajin, Nak," katanya lembut. "Jangan pedulikan omongan orang. Yang penting kamu punya hati baik." Aku mengangguk, mencoba menyimpan kata-kata itu di dalam dada. Kata-kata yang sederhana, tapi selalu berhasil menenangkan hatiku yang lelah. Sesampainya di sekolah, suasananya seperti biasa, ramai dan penuh tawa yang tidak untukku. Teman-teman bercanda tentang liburan, hadiah, dan rencana keluarga mereka. Aku hanya duduk diam di bangku belakang, membuka buku catatan, dan menatap halaman kosong yang akan segera kutulis. Tak lama, Bu Ratna masuk ke kelas. Langkahnya cepat, suaranya nyaring seperti selalu. Ia guru yang sangat pandai, tapi juga paling sering membuat hatiku kecil. "Baik, anak-anak," katanya sambil menatap papan tulis. "Hari ini kita akan bahas rumus luas lingkaran. Tapi sebelumnya, siapa yang tidak mengerjakan PR minggu lalu?" Beberapa tangan terangkat, tapi pandangannya langsung mengarah kepadaku, bahkan sebelum aku sempat berkata apapun. "Raffi," suaranya memotong udara. "Kamu lagi-lagi tidak mengumpulkan PR, ya?" Aku gugup. "Sudah, Bu. Tapi mungkin jatuh waktu saya naik sepeda." "Selalu ada alasan," katanya dengan nada tajam. "Kamu pikir alasan bisa membuatmu pintar?" Suara tawa kecil terdengar dari sudut kelas. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa PR itu sebenarnya ada di dalam tas, tapi basah karena hujan semalam. Namun lidahku keluh. Aku hanya menunduk, membiarkan semua prasangka jatuh padaku. "Raffi," lanjutnya lagi, "kamu itu contoh yang buruk. Lihat bajumu kusut, sepatumu kotor. Anak seperti kamu harusnya malu sama teman-temanmu yang rajin dan rapi." Seketika ruangan hening, lalu disusul bisik-bisik kecil yang menusuk telingaku. Aku ingin marah, tapi suaraku tenggelam oleh rasa malu yang terlalu besar. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Aku tahu, menangis hanya akan membuat mereka menertawakan lebih keras. Bu Ratna melanjutkan pelajarannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bagiku, jam pelajaran itu terasa paling panjang di dunia. Setiap detik seperti menekan dadaku lebih dalam, membuatku ingin menghilang dari bangku itu. Saat bel istirahat berbunyi, teman-teman keluar dengan tawa. Aku tetap di tempat, membuka buku catatanku dan menulis pelan. Jika jadi pintar artinya harus sempurna, mungkin aku tidak akan pernah bisa. Tapi kalau jadi pintar berarti tetap berusaha meski disalahpahami, mungkin aku masih punya harapan. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Di luar jendela, aku melihat langit yang mulai cerah. Entah kenapa, cahaya itu seperti mengingatkanku bahwa aku tidak boleh menyerah, bahwa mungkin suatu hari nanti, aku akan bisa membuat orang seperti Bu Ratna menyadari bahwa yang kotor di dunia ini bukan pakaian, tapi hati yang tak mau melihat lebih dalam. Dan hari itu, aku berjanji lagi pada diriku sendiri. Aku tidak akan lari. Aku akan tetap datang ke sekolah, tetap belajar, tetap mencoba tersenyum. Meski dunia memandangku seolah aku bukan siapa-siapa. Karena aku tahu, suatu saat nanti, aku akan membuktikan bahwa anak pemulung pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun yang berani merendahkan. Malam itu, udara di rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Atap seng yang sudah berkarat mengeluarkan bunyi tik-tik karena hujan kecil mulai turun. Di pojok ruangan, ibu sedang menambal karung bekas yang akan dipakai untuk bekerja besok pagi. Aku duduk di dekatnya, menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu minyak. Garis-garis lelah di wajah itu semakin jelas, tapi di baliknya selalu ada senyum yang menenangkan. "Besok pengambilan rapor ya, Nak?" tanya ibu sambil tetap menjahit. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu," kata Bu Ratna, "orang tua harus datang." Ibu terdiam sejenak, matanya menatap kain yang dijahit. Tapi aku tahu pikirannya sedang memikirkan sesuatu. "Baju ibu cuma ini, Raffi. Nggak apa-apa ya?" Aku langsung menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Bu. Bu Ratna pasti nggak lihat baju. Yang penting ibu datang. Aku pengen ibu lihat sendiri nilainya." Padahal dalam hati aku tahu, guru seperti Bu Ratna akan memperhatikan segalanya, termasuk pakaian dan penampilan. Tapi aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Ibu tersenyum kecil. "Kamu pasti dapat nilai bagus. Ibu tahu kamu belajar sungguh-sungguh, meski kadang capek sepulang bantu ibu." Aku memandangi jemarinya yang kasar. Aku cuma pengen ibu senang. Aku tahu ibu kerja keras buat aku. Aku janji suatu hari nanti, ibu nggak perlu lagi kumpulin botol atau kardus. Ibu menatapku lama, lalu mengusap kepalaku dengan lembut. "Yang penting kamu tetap jadi anak baik.
Jangan sombong kalau sukses nanti. Ingat kita ini hidup dari bawah, jadi harus tahu rasanya susah. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku berjanji akan mengingat setiap kata itu. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Matahari muncul malu-malu di balik awan. Ibu bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mencuci wajah dengan air yang dingin, lalu merapikan rambutnya. Aku memperhatikan dari jauh. Bajunya memang sederhana, sedikit lusuh, tapi bersih. Aku ikut mengenakan seragam terbaikku. Celana sekolah yang sudah agak pendek di pergelangan kaki, tapi masih layak. Aku bahkan sempat menambal bagian sepatuku yang robek dengan potongan kain dari tas lama. Sebelum berangkat, ibu menatapku lembut. Kita nggak punya banyak, tapi hari ini kita harus datang dengan senyum. Nanti orang lihat bukan dari bajumu, tapi dari hatimu. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Kami berjalan kaki ke sekolah. Jalanan becek, beberapa orang lewat dengan motor, menyiram cipratan lumpur ke kaki kami. Ibu hanya tertawa kecil, enggak apa-apa. Namanya juga perjuangan. Saat sampai di depan gerbang sekolah, aku melihat banyak mobil terparkir rapi. Orang tua murid memakai pakaian bagus, membawa bingkisan untuk guru. Ada yang tertawa lebar, ada yang saling menyapa dengan sopan. Aku menelan ludah. Rasanya seperti dunia yang bukan untuk kami. Beberapa teman menatap kami. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang tertawa kecil sambil menutup mulut. Aku pura-pura tidak dengar. Bu Ratna berdiri di depan kelas, tersenyum menyambut setiap orang tua yang datang. Tapi ketika pandangannya beralih ke arah kami, senyumnya perlahan menghilang. Tatapannya berubah dingin, menilai dari ujung kepala sampai kaki ibu. Silakan duduk di sana, katanya datar, menunjuk kursi paling belakang. Ibu mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Aku bisa melihat bagaimana ibu menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Aku ingin menggenggam tangannya, tapi aku tahu, genggaman itu mungkin akan membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang dinilai oleh orang lain. Di sela acara pembagian rapor, ibu beberapa kali menatapku dan tersenyum, seolah ingin bilang semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu senyum itu menyembunyikan sesuatu, perasaan tidak nyaman yang ditahan dalam diam. Aku menatap wajah ibu dan berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, Bu, aku akan bikin ibu datang ke sekolah bukan dengan rasa malu, tapi dengan kebanggaan. Aku janji. Bu, sore itu, setelah acara selesai, kami berjalan pulang. Di tengah jalan, ibu menggenggam tanganku. Raffi, katanya pelan, kamu nggak malu punya ibu seperti ini, kan? Aku berhenti sejenak. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku menggeleng kuat-kuat. Enggak, Bu, aku malah bangga. Aku anak ibu. Ibu hebat. Ibu tersenyum, kali ini tulus, dan menatap langit yang mulai oranye. Kalau begitu nggak apa-apa kalau tadi ada yang lihat rendah. Tuhan lihat niat kita, bukan baju kita. Aku menatap langit bersamanya. Di balik awan sore itu, aku percaya Tuhan sedang mendengar setiap doa kecil kami, dan aku tidak tahu bahwa besok, hari yang seharusnya menjadi kebanggaan, itu akan berubah menjadi hari paling pahit yang pernah kami alami. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini kutunggu sekaligus kutakuti, hari pengambilan rapor. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jantungku berdebar tidak karuan, entah karena gugup atau karena perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Ibu sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan tempe goreng dan sambal garam. Makan dulu, Nak, biar kuat, katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tahu, meski ia tersenyum, ada keraguan di matanya. Sebelum berangkat, ibu berdiri di depan cermin kecil di dinding. Ia merapikan rambutnya, lalu mengenakan baju terbaik yang dimilikinya. Kebaya coklat tua yang sudah pudar warnanya. Aku tahu kebaya itu warisan dari nenek. Satu-satunya pakaian bagus yang ibu punya. Aku memandangi ibu lama. Bu, ibu cantik banget, kataku lirih. Ibu menatapku sambil tertawa kecil. Kamu ini ada-ada aja. Tapi aku tahu, kata-kataku membuatnya sedikit percaya diri. Kami berjalan kaki menuju sekolah. Jalanan masih lembab sisa hujan semalam. Ibu menggenggam tanganku erat, seolah takut aku hilang. Semakin dekat ke sekolah, semakin ramai suasananya. Banyak mobil parkir di pinggir jalan. Orang tua dan anak-anak terlihat rapi, membawa kue, buah, dan bingkisan untuk guru. Aku menelan ludah. Pakaian kami terasa sangat berbeda dari yang lain. Tapi ibu tetap tersenyum, menatap ke depan tanpa peduli pandangan orang. Yang penting kita datang, Nak. Nggak perlu malu, katanya. Begitu kami memasuki halaman sekolah, beberapa teman memandang ke arahku. Ada yang berbisik, ada yang menutup hidung sambil tertawa kecil. Aku menunduk.
Aku berharap tanah bisa menelanku saat itu juga. Kami tiba di depan kelas. Bu Ratna berdiri di pintu, menyambut setiap orang tua dengan senyum yang manis. Tapi ketika melihat kami, senyum itu perlahan memudar. Tatapannya berubah datar bahkan dingin. "Selamat pagi, Bu Ratna," sapa ibu dengan sopan. Bu Ratna hanya mengangguk singkat. "Silakan duduk di belakang saja, Bu," katanya, menunjuk kursi paling ujung. Aku bisa merasakan wajah ibu memerah. Ia tetap menunduk sopan, lalu berjalan ke tempat duduk yang ditunjuk. Aku mengikuti di belakang, menahan perasaan campur aduk antara malu dan marah. Acara dimulai. Bu Ratna berdiri di depan kelas dengan suara lantang, memuji beberapa murid yang berprestasi. Anak-anak itu maju ke depan bersama orang tua mereka. Semua bertepuk tangan. Aku pun ikut, meski hatiku terasa kosong. Sampai akhirnya, namaku disebut. "Raffi, silakan ke depan bersama orang tua." Aku menatap ibu. Ia tersenyum kecil, meski aku tahu senyum itu dibuat-buat. Kami berjalan perlahan ke depan kelas. Semua mata menatap kami. Suara berbisik mulai terdengar lagi. Bu Ratna mengambil raporku. Ia membuka lembarannya lalu menatapku dari atas ke bawah. "Nilaimu sebenarnya lumayan," katanya. "Tapi sikapmu perlu diperbaiki. Datang ke sekolah sering tidak rapi, buku kotor, sepatu rusak." Aku menunduk, menahan napas. Tapi belum sempat aku menjawab. Ia menatap ibu dengan senyum sinis. "Bu, lain kali tolong perhatikan penampilan anaknya ya. Ini acara resmi, bukan tempat pemulung datang." Seketika suasana kelas hening, lalu terdengar tawa pelan dari beberapa orang tua di belakang. Aku menatap ibu, matanya mulai berair. Ia mencoba tersenyum sambil berkata, "Maaf, Bu Ratna, kami cuma ingin hadir, biar Raffi tahu ibu peduli." Tapi kata-kata itu malah membuat beberapa anak tertawa lebih keras. "Pemulung datang ke sekolah," bisik seseorang dari belakang. Aku ingin berteriak, ingin membela ibu, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Semua terasa kabur. Wajah Bu Ratna, tawa murid-murid, dan air mata ibu. Semuanya berputar di kepalaku seperti mimpi buruk yang nyata. Setelah menerima rapor, aku menarik tangan ibu. "Bu, ayo pulang." Tapi ibu menahan langkahku. Ia masih berusaha tegar. "Enggak apa-apa, anak. Biarin aja orang mau bilang apa." Aku menggigit bibir. Rasa malu berubah menjadi amarah yang panas di dadaku. Aku ingin menatap Bu Ratna dan bilang bahwa kami juga manusia. Bahwa baju lusuh tidak membuat kami hina. Tapi tubuhku gemetar, suaraku hilang. Beberapa guru lain menatap kami iba, tapi tak ada yang berani bicara. Bu Ratna hanya melanjutkan acara seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika semua orang mulai berkemas, ibu menatapku lembut. "Maaf, Nag. Ibu bikin kamu malu ya?" Aku cepat menggeleng. "Enggak, Bu. Aku yang minta maaf, karena nggak bisa bikin ibu bangga." Ibu tersenyum, tapi air matanya jatuh juga. Dan di momen itu, aku tahu, hari pengambilan rapor yang seharusnya jadi hari bahagia, justru berubah menjadi luka yang akan lama sembuhnya. Aku tidak tahu apa yang menanti kami setelah ini. Tapi di balik rasa malu itu, ada janji kecil dalam hatiku. Suatu hari nanti, semua orang yang meremehkan kami akan tahu bahwa harga diri tidak bisa diukur dari pakaian yang kami pakai hari ini. Hari itu belum juga berakhir. Setelah pembagian rapor selesai, Bu Ratna meminta semua siswa tetap duduk di tempat. Katanya, ia ingin memberikan pesan moral menjelang libur panjang. Suaranya terdengar jelas, tapi bagi sebagian dari kami, terutama aku, setiap katanya terasa seperti pisau yang menancap dalam. Ia berjalan perlahan di depan kelas, tangannya memegang daftar nilai. "Anak-anak," katanya dengan nada tinggi, "sekolah ini bukan hanya tempat menuntut ilmu. Ini tempat membentuk karakter, kedisiplinan, dan penampilan. Karena di dunia nyata, orang yang malas, kotor, dan tidak punya sopan santun tidak akan pernah berhasil." Beberapa murid mengangguk, yang lain pura-pura memperhatikan. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi kemudian suaranya kembali menembus kesadaranku. Contohnya, ia berhenti sejenak, menatap ke arahku. "Kita punya murid yang rajin tapi sayang, tidak tahu cara menjaga diri dan menghormati sekolah. Sepatunya rusak, seragamnya kusam, bahkan datang ke acara resmi tanpa penampilan pantas. Bagaimana mau sukses kalau hal kecil saja diabaikan?" Beberapa kepala menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang membuat dadaku sesak. Ibu di sebelahku mencoba menahan air mata, tapi aku bisa melihat jemarinya gemetar. "Bu Ratna," suara ibu terdengar lirih. "Maaf kalau kami." Namun Bu Ratna memotongnya tajam.
Tidak usah alasan, Bu. Semua orang punya kesulitan, tapi tetap bisa menjaga penampilan kalau ada niat. Jangan biasakan anak untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Dunia ini keras. Aku menatapnya. Ada rasa panas menjalar dari dadaku ke kepala. Ingin rasanya berteriak, ingin bilang kalau kami berjuang sekuat tenaga. Bahwa sepatu rusak itu karena aku lebih memilih membeli beras daripada sepatu baru. Tapi suaraku tak keluar. Beberapa orang tua di belakang berbisik, menatap kami dengan pandangan iba bercampur ejek. Kasihan banget ya. Makanya jangan malas. Lihat, anak pemulung aja dimarahi. Semua kata itu seperti hujan batu. Aku ingin menutup telingaku, tapi suara mereka terlalu keras. Bu Ratna kembali bicara. Anak-anak lihat dan belajar. Jangan seperti itu. Kalau mau dihargai orang, tunjukkan kalau kalian layak dihargai. Kata-katanya seperti cambuk. Ia menatapku seolah aku contoh kegagalan di depan seluruh kelas. Ibu menunduk makin dalam. Aku melihat air matanya jatuh di lantai. Di momen itu, amarah dan rasa malu bercampur jadi satu. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, kuku menancap di kulit. Sudah, Bu Ratna, suaraku akhirnya keluar, pelan tapi tegas. Cukup, suasana langsung hening. Semua menoleh padaku. Aku menatap langsung ke matanya. Saya tahu saya nggak punya apa-apa. Tapi ibu nggak berhak mempermalukan ibu saya di depan semua orang. Bu Ratna tertegun. Ia menatapku tajam. Jaga bicaramu, Raffi. Kau murid, aku gurumu. Aku menatapnya balik, mata panas menahan air. Guru harusnya ngajarin kasih, bukan ngebuat orang ngerasa hina. Ibu langsung menarik tanganku, berbisik gemetar. Sudah, Nak. Jangan. Tapi aku tak bisa lagi menahan perasaan itu. Semua rasa sakit yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Aku memang anak pemulung, Bu. Tapi aku nggak malu. Aku bantu ibu karena aku sayang. Nah, aku belajar bukan buat kelihatan kaya, tapi biar bisa bikin hidup kami berubah. Jadi, jangan hina ibu lagi. Beberapa guru lain terlihat kaget. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk menata kertas. Murid-murid di belakang terdiam, tak lagi berani tertawa. Bu Ratna mencoba tersenyum sinis, tapi wajahnya menegang. Kau berani melawan guru? Luar biasa. Anak pemulung sekarang sudah pintar membantah. Aku menatapnya tanpa gentar. Saya nggak melawan, Bu. Saya cuma manusia. Dan di detik itu, ruang kelas seperti membeku. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada bisik. Hanya suara napas berat dan detak jantungku yang terasa keras di telinga. Bu Ratna akhirnya berkata dingin. Silakan keluar, Raffi. Kalau kamu tidak bisa menghormati guru, kamu tidak pantas duduk di sini. Aku berdiri. Ibu ikut berdiri, wajahnya merah dan matanya basah. Kami berjalan keluar kelas tanpa menoleh lagi. Langkah kami terasa berat. Setiap anak di koridor menatap, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari semua ejekan itu. Namun aku tidak tahu bahwa beberapa menit setelah kami keluar, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebuah suara mesin mobil mewah terdengar dari arah gerbang sekolah. Suara itu pelan tapi berwibawa. Orang-orang mulai menoleh. Dan dari balik kaca hitam mobil itu, seseorang keluar, berpakaian rapi dengan tatapan tajam. Aku berhenti melangkah. Ibu pun terdiam. Semua orang yang tadi menertawakan kami, perlahan membungkam. Siapa pria itu? Dan mengapa langkahnya mengarah ke arah kami? Langkahku terhenti di halaman sekolah. Ibu juga berhenti tepat di sampingku. Kami sama-sama menatap ke arah gerbang yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Suara mesin mobil hitam itu berhenti perlahan. Dari dalamnya, keluar seorang pria tinggi dengan jas abu-abu elegan. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari caranya berjalan, dari aura tegas dan wibawanya, aku tahu orang ini bukan sembarangan. Semua mata tertuju padanya. Murid-murid yang tadi tertawa kini terdiam. Para guru saling berbisik, mencoba menebak siapa sosok yang baru datang itu. Aku menelan ludah, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu menatap sekeliling, lalu pandangannya berhenti padaku dan ibu. Tatapan itu membuat jantungku berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa pernah melihatnya. Langkahnya mantap, setiap pijakan seolah menimbulkan gema di seluruh halaman sekolah. Ibu ini menggenggam tanganku, berbisik pelan. Raffi, siapa dia? Aku menggeleng. Aku nggak tahu, Bu. Saat ia semakin dekat, Bu Ratna yang masih berdiri di depan kelas tampak gugup. Wajahnya berubah tegang. Ia mencoba tersenyum dan melangkah maju. Selamat siang, Bapak. Bisa saya bantu? Katanya dengan nada yang dibuat-buat ramah. Pria itu menoleh padanya sebentar, lalu mengalihkan pandangan lagi padaku dan ibu. Apakah benar? Ini Raffi? Suaranya berat namun tenang, aku terdiam.
Iya Pak, saya Raffi. Ia tersenyum tipis. Sudah lama Paman gak ketemu kamu. Aku tertegun. Kata itu Paman seperti petir yang menyambar dadaku. Aku menatapnya tak percaya. Ibu spontan menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Paman, bisikku lirih, ia melepas kacamata hitamnya. Wajahnya kini terlihat jelas, bersih tenang dengan garis tegas di rahang dan mata yang lembut tapi berwibawa. Aku langsung mengenalinya. Pak Arman, adik kandung ayah. Satu-satunya keluarga yang dulu pernah datang waktu ayah meninggal, lalu menghilang tanpa kabar. Paman Arman, suaraku bergetar. Ia mengangguk. Iya nak, maaf baru bisa datang. Paman baru pulang dari luar negeri beberapa hari lalu dan baru tahu kamu sekolah di sini. Ibu hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ya Allah, Arman. Suaranya lirih, nyaris pecah. Kami kira kamu sudah tak ingin berhubungan dengan keluarga kami lagi. Pak Arman menatap ibu dengan lembut. Maafkan Paman, Mbak. Selama ini saya sibuk urus perusahaan. Tapi saya selalu kirim bantuan lewat yayasan sekolah ini. Saya pikir pihak sekolah akan menjaga Raffi baik-baik. Suasana di sekitar kami mulai berubah. Para guru saling pandang, beberapa terlihat pucat. Bu Ratna melangkah maju dengan senyum kaku. Jadi, Bapak ini donatur utama sekolah kami? Pak Arman menatapnya tajam. Ya, dan saya tidak menyangka murid yang tadi Ibu hina adalah keponakan saya. Kata-katanya menampar udara. Semua terdiam. Hening, sampai bahkan suara daun jatuh pun terasa jelas. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya kehilangan warna. Maaf Pak, saya tidak tahu. Pak Arman mengangkat tangan pelan. Tidak perlu alasan. Yang saya ingin tahu adalah, apa benar ibu mempermalukan anak ini dan ibunya di depan semua orang? Bu Ratna tak mampu menjawab. Matanya bergetar, suaranya hilang. Aku bisa merasakan udara berubah. Guru-guru lain mulai berbisik. Beberapa murid menunduk malu. Ibu menatapku, masih tak percaya apa yang terjadi. Pak Arman menatapku lagi. Raffi, ayo Paman antar pulang. Kita bicara di rumah. Paman ingin tahu semuanya. Aku menatap ibu. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Pergilah nak, kami berjalan menuju mobil hitam itu. Semua mata mengikuti kami. Yang tadi tertawa kini membisu. Yang tadi memandang rendah kini menunduk dalam. Sebelum masuk ke mobil, aku menoleh ke arah Bu Ratna. Ia berdiri kaku di tempatnya. Pak Arman sempat berhenti di hadapannya dan berkata dengan nada tenang tapi menusuk. Bu Ratna, kadang orang yang terlihat hina justru punya hati paling mulia. Dan orang yang terlihat berwibawa sering lupa cara jadi manusia. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu mobil untukku dan ibu. Kami masuk, lalu mobil itu perlahan melaju keluar dari halaman sekolah. Dari kaca jendela belakang, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Seluruh halaman sekolah terdiam, sementara guru yang tadi menghina kami hanya berdiri menunduk tanpa kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa malu lagi. Aku hanya merasa lega. Daishin Menwarn, lebih jauh di dalam hati. Ada satu pertanyaan yang terus menggantung. Apakah kejadian ini akan mengubah pandangan mereka tentang kami? Atau semuanya akan kembali seperti semula setelah kami pergi? Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan halaman sekolah. Dari jendela belakang, aku masih bisa melihat wajah Bu Ratna yang memucat. Pandangan matanya kosong, seolah baru saja disadarkan oleh sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tapi aku tak lagi peduli. Untuk pertama kalinya, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara mesin dan detak jantungku yang terasa begitu keras. Ibu duduk di sebelahku, tangannya tak henti meremas ujung kainnya. Wajahnya masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Arman yang duduk di depan menatap kami melalui kaca spion. Suaranya lembut, tapi mengandung nada bersalah. Maafkan Paman Raffi, Paman tidak tahu. Kalau selama ini kamu dan ibu mengalami hal seberat itu. Aku menatap punggungnya, menelan ludah. Tidak ada apa-apa Paman, kami sudah terbiasa dihina, diremehkan, dianggap rendah. Itu sudah jadi bagian dari hidup kami. Ibu segera menatapku. Raffi, jangan bicara begitu. Aku tersenyum kecut. Kenapa, Bu? Bukannya itu kenyataannya? Mobil terdiam di lampu merah. Pak Arman menoleh setengah badan. Matanya menatapku serius. Nak, jangan pernah terbiasa diremehkan. Karena kalau kamu terbiasa, kamu akan mulai percaya kalau kamu memang serendah itu. Dan kamu bukan itu. Aku terdiam. Kata-katanya menembus dada. Ada sesuatu yang terasa sesak sekaligus hangat. Aku ingin membalas, tapi suaraku tertahan.
Kami tiba di sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah Paman Arman. Aku bahkan tidak berani menatapnya terlalu lama. Pilar-pilarnya tinggi, halaman depannya luas. Mobil lain berjejer di garasi. Aku dan ibu saling pandang, bingung harus bagaimana. "Masuklah," kata Paman dengan senyum tipis. "Mulai sekarang, anggap ini rumah kalian juga." Aku menatapnya tak percaya. "Paman serius?" Ia mengangguk. "Kamu keluarga Raffi, dan keluarga tidak akan kubiarkan menderita sendiri." Ibu menunduk, matanya berkaca. Kami nggak bisa, Man. Kami nggak mau merepotkan." Pak Arman mendekat, memegang bahu ibu lembut. "Kalian nggak merepotkan siapapun. Justru saya yang salah karena terlalu lama menjauh." Aku melihat wajah ibu yang bergetar menahan tangis. Aku tahu, di balik rasa malu dan ragu, ada kelegaan besar yang tak bisa diucapkan. Kami akhirnya duduk di ruang tamu. Suasana hangat, harum kayu manis dan bunga melati memenuhi udara. Tapi di balik kehangatan itu, hatiku masih dingin. Luka di dalam diriku belum sembuh, bahkan terasa makin nyata. Aku menatap lantai, menggenggam rapor yang tadi diterimakan Bu Ratna dengan wajah angkuh. Nilai-nilai itu terasa tak berarti sekarang. Yang kupikirkan hanya satu hal. Bagaimana aku bisa bangkit dari semua ini tanpa harus terus merasa rendah? Pak Arman duduk di depan kami. "Raffi," katanya pelan. "Kamu tahu, Paman dulu juga pernah hidup susah. Waktu kecil, Paman tidur di lantai bambu, bantu ayahmu ngumpulin barang bekas. Tapi Paman janji pada diri sendiri, kemiskinan nggak boleh bikin Paman lupa jadi manusia. Dan kamu pun bisa begitu," aku menatapnya. "Tapi dunia nggak adil, Paman. Mereka cuma lihat yang kita pakai, bukan siapa kita sebenarnya." Ia mengangguk pelan. "Benar, dunia memang nggak adil, tapi kita bisa memilih. Mau kalah karena ketidakadilan, atau berdiri di atasnya. Orang boleh menghina, tapi hanya kamu yang bisa menentukan siapa dirimu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah malam tiba. Aku duduk di kamar tamu, menatap jendela yang menghadap ke taman belakang. Angin malam membawa aroma hujan dan daun basah. Aku memegang foto lama ayah yang selalu kusimpan di tas sekolah. Wajahnya penuh keringat, tapi tersenyum. Aku berbisik pelan, "Ayah, aku janji, aku nggak akan kalah lagi." Air mataku menetes tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena campuran lega dan amarah yang belum sepenuhnya padam. Malam itu, sebelum tertidur, aku mendengar suara ibu berdoa di kamar sebelah. Suaranya lirih tapi jelas. "Ya Allah, terima kasih. Engkau kirimkan seseorang untuk menegakkan harga diri anakku hari ini. Jangan biarkan ia tumbuh dengan dendam, tapi jadikan luka ini pelajaran." Aku memejamkan mata, menatap gelap yang tenang. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, luka itu belum sembuh. Aku mungkin sudah keluar dari sekolah itu, tapi rasa malu, penghinaan, dan tatapan orang-orang masih melekat di ingatanku. Dan aku sadar, perjalanan untuk membuktikan siapa diriku yang sebenarnya baru saja dimulai. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian di sekolah itu, tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah Bu Ratna selalu muncul, tatapan sinisnya, suara tawanya, kata-katanya yang menelanjangi harga diriku di depan semua orang. Aku mencoba menghapusnya, tapi kenangan itu seperti duri yang menancap terlalu dalam. Aku pikir waktu akan membuatnya hilang. Nyatanya tidak. Ia justru tumbuh menjadi bara kecil di dalam dadaku, dan bara itu kini mulai menyala. Setiap pagi aku membantu Paman Arman di perusahaannya. Ia memintaku belajar di sana selama libur sekolah. Awalnya aku canggung, melihat pegawai dengan pakaian rapi, ruangan ber-AC, komputer menyala di setiap meja. Semua terasa asing bagiku yang biasanya mencium bau sampah dan besi bekas. Tapi Paman bilang, "Belajarlah dari bawah. Jangan malu. Semua orang hebat pernah memulai dari titik rendah." Aku menurut. Aku mulai dari hal sederhana. Membersihkan ruangan, mengantarkan dokumen, mempelajari cara kerja karyawan di sana. Paman memberiku banyak pelajaran tanpa harus menguliahi. Ia hanya memberi contoh, dan aku belajar dari caranya memperlakukan orang lain. Sopan, tenang, dan adil. Setiap malam, aku merenung di balkon rumah besar itu. Aku ingat ibu masih sering menatapku diam-diam, seolah takut aku berubah. Ia mungkin tahu, di dalam diriku sedang terjadi sesuatu. Sesuatu yang tidak sekadar rasa malu, tapi keinginan membalas. Suatu malam, ia menghampiriku. "Raffi," katanya lembut, "kamu masih kepikiran Bu Ratna ya?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap langit malam yang penuh bintang. "Bu, orang yang bikin kita malu, bisa bikin kita pengen buktiin sesuatu."
Tapi rasanya susah. Aku nggak tahu caranya ngebuktiin tanpa kelihatan dendam. Ibu duduk di sebelahku. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan biarkan marah itu yang mengendalikanmu. Buktikan dengan cara yang elegan. Biar orang lain yang malu dengan sendirinya. Kata-kata ibu membuatku diam lama. Angin malam berhembus lembut, tapi dadaku terasa panas. Aku tahu, aku tidak bisa terus lari dari rasa itu. Keesokan harinya, aku meminta izin kepada paman. Paman, aku mau balik ke sekolah. Hanya sebentar, aku mau ngambil sesuatu yang ketinggalan. Paman menatapku lama, tapi akhirnya mengangguk. Baik, tapi janji, kamu ke sana bukan untuk marah ya? Aku menunduk. Aku cuma mau menyelesaikan sesuatu. Langkahku kembali menapaki halaman sekolah itu. Banyak murid yang sedang latihan upacara. Mereka menatapku dengan raut kaget. Sebagian memanggil pelan, sebagian hanya berbisik. Itu Raffi, anak yang dijemput mobil mewah waktu itu. Aku tersenyum kecil. Dulu bisikan seperti itu membuatku malu. Tapi sekarang, aku tidak peduli, aku menuju ruang guru. Di dalam, Bu Ratna sedang duduk menulis di meja. Ketika melihatku, tubuhnya menegang. Raffi, suaranya pelan, hampir tidak percaya. Kamu datang. Untuk apa? Aku melangkah maju, menatapnya lurus. Saya mau ngambil buku catatan yang ketinggalan di kelas, Bu. Sekalian, mau bilang sesuatu. Ia menatapku waspada. Apa itu? Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Bu. Karena Ibu sudah ngajarin saya sesuatu. Bukan tentang nilai, bukan tentang pelajaran, tapi tentang harga diri. Ibu ngajarin saya kalau jadi orang miskin itu nggak salah, asal jangan pernah berhenti punya mimpi. Bu Ratna terdiam. Aku bisa melihat matanya mulai berair. Suaranya bergetar saat ia berkata, Raffi, maafkan saya hilaf waktu itu. Aku tersenyum kecil. Saya sudah maafin, Bu. Tapi luka itu nggak akan hilang begitu aja. Karena dari luka itu saya belajar berdiri. Ia menunduk, bahunya gemetar. Saya malu. Saya bahkan nggak pantas lagi ngajar kalau cara saya memperlakukan murid seperti itu. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, Ibu masih pantas. Asal mau berubah, hening sejenak. Angin dari jendela membawa bau kertas dan kapur tulis. Lalu perlahan aku melangkah pergi. Saat keluar dari ruangan, aku merasa lebih ringan. Seolah batu besar yang menekan dadaku selama ini akhirnya bergeser. Aku tidak tahu apakah Bu Ratna benar-benar akan berubah. Tapi aku sudah melepaskan sesuatu yang selama ini mengikatku. Rasa sakit yang membara di dalam hati. Di parkiran, mobil paman sudah menunggu. Ia menatapku dari dalam mobil, tersenyum bangga. Sudah selesai, nak. Aku mengangguk. Sudah paman, tapi bukan cuma ngambil buku. Aku juga ngambil kembali harga diriku yang dulu hilang di sini. Paman tertawa kecil, menepuk bahuku saat aku masuk ke mobil. Bagus. Sekarang kamu tahu, Raffi. Balas dendam terbaik adalah perubahan yang membuat orang lain menyesal telah meremehkanmu. Aku menatap jendela, melihat bayangan sekolah yang perlahan menjauh. Dan di dalam hatiku ada sesuatu yang berbeda. Api yang dulu membakar karena sakit, kini berubah jadi semangat untuk melangkah maju. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku berjalan dengan keyakinan baru, bahwa aku tidak perlu menjadi kaya untuk dihormati. Aku hanya perlu menjadi manusia yang tidak menyerah. Dan malam itu, ketika aku menatap langit dari balkon lagi, aku tahu satu hal. Luka memang menyakitkan, tapi dari luka itulah api dalam diriku lahir. Sudah beberapa minggu sejak aku datang lagi ke sekolah itu. Sejak hari aku menatap mata Bu Ratna dan mengucapkan kata maaf, hidupku perlahan berubah arah. Luka yang dulu terasa perih kini mulai sembuh. Walau bekasnya masih terasa setiap kali aku mengingat kejadian di hari pembagian rapor itu. Tapi anehnya bekas itu bukan lagi tanda sakit, melainkan pengingat bahwa aku pernah jatuh. Dan berhasil bangkit. Setiap pagi aku kini berangkat bersama paman ke kantornya. Ia menepati janjinya untuk mengajariku banyak hal. Tentang kerja keras, tanggung jawab, dan cara memperlakukan orang lain. Ia bahkan mendaftarkanku ikut program beasiswa untuk anak berprestasi. Kalau kamu sungguh-sungguh, Raffi, katanya suatu pagi sambil memutar setir mobil, pintu masa depanmu akan terbuka lebih lebar dari yang kamu kira. Aku hanya tersenyum kecil. Dulu aku tidak pernah percaya kalau aku punya masa depan. Aku pikir, takdirku akan sama seperti ibu. Hidup dari memulung, menunggu belas kasihan orang lain. Tapi sekarang, aku mulai melihat sedikit cahaya di ujung perjalanan ini. Namun, meski semuanya tampak membaik, ada satu hal yang belum bisa kuabaikan. Pandangan orang-orang di sekolah. Aku masih mendengar kabar dari teman-teman lama.
Katanya sejak hari itu Bu Ratna berubah. Ia lebih sabar, lebih lembut pada murid-muridnya. Tapi sebagian guru lain masih memandang rendah keluargaku. Anak pemulung seharusnya tahu diri. Begitu kata mereka di belakang. Awalnya aku ingin diam saja. Tapi paman bilang, kalau kamu ingin ubah pandangan orang, jangan lewat kata-kata, lakukan lewat tindakan. Dan sejak hari itu, aku punya satu tekad, aku harus buktikan kalau aku bisa berprestasi. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras. Aku mulai belajar lebih giat. Malam-malamku tidak lagi dihabiskan dengan menatap langit kosong, tapi dengan buku, catatan, dan komputer kantor yang dipinjamkan paman. Aku belajar tentang bisnis, manajemen, bahkan sedikit teknologi. Aku tahu dunia di luar sana besar sekali, dan kalau aku tidak belajar, aku akan tertinggal. Setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu ingat wajah ibu yang tersenyum, meski tangannya kotor karena sampah. Yang penting kamu tetap jadi anak baik, Raffi, katanya waktu itu. Kalimat itu jadi bahan bakarku. Beberapa bulan kemudian, sekolahku mengadakan lomba karya ilmiah antar siswa. Temanya, perubahan dari lingkungan sekitar. Awalnya aku ragu ikut. Aku takut dikatain lagi, takut dianggap cuma numpang nama. Tapi Bu Ratna sendiri, datang padaku saat aku mampir ke sekolah untuk urusan beasiswa. Raffi, katanya lembut, kalau kamu ikut lomba itu, saya mau bantu bimbing kamu. Anggap saja ini cara saya menebus kesalahan. Aku tertegun. Butuh waktu beberapa detik untuk yakin aku tidak salah dengar. Bu Ratna, yang dulu mempermalukanku, kini menawarkan bantuan. Aku mengangguk pelan. Baik Bu, saya mau coba. Hari-hari berikutnya kami bekerja bersama. Ia membimbingku menulis, meneliti, mengatur data. Tak jarang kami berdebat kecil, tapi suasananya jauh berbeda. Ia tidak lagi memandangku dari atas. Ia memperlakukanku seperti murid yang sejajar. Kadang aku melihat matanya berkaca-kaca saat membantuku mengetik laporan. Mungkin karena ia masih merasa bersalah. Tapi aku tidak ingin dia terus merasa begitu. Suatu sore, setelah sesi bimbingan selesai, aku menatapnya dan berkata, Bu, terima kasih. Karena sekarang saya benar-benar merasa jadi murid ibu. Ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi dingin seperti dulu. Dan saya merasa baru kali ini benar-benar jadi guru, Raffi. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Aku tidak berharap banyak. Tapi ketika namaku disebut sebagai juara pertama tingkat kota, rasanya dunia berhenti berputar sesaat. Aku menatap ke arah tempat duduk guru, dan di sana Bu Ratna berdiri sambil bertepuk tangan, matanya basah. Saat naik ke panggung, aku melihat ke arah kerumunan murid-murid yang dulu menertawakanku. Sebagian menunduk, sebagian tersenyum. Aku tidak marah, tidak sombong. Aku hanya menunduk hormat. Dalam hati aku berkata pelan, lihatlah, ini bukan tentang siapa yang kaya atau miskin. Ini tentang siapa yang tidak menyerah. Ketika aku turun panggung, ibu langsung memelukku erat. Air matanya jatuh di pundakku. Raffi, ibu bangga banget. Kamu buktiin kalau kita nggak kalah. Aku menahan air mata. Aku cuma ngelanjutin perjuangan ibu, Bu. Kalau ibu kuat, aku juga harus kuat. Dan di sisi lain ruangan, aku melihat Paman Arman tersenyum bangga, memberi acungan jempol. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dari matanya aku tahu. Ia bahagia melihatku menemukan cahaya yang dulu sempat padam. Hari itu, aku sadar sesuatu. Cahaya itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh rasa malu dan sakit hati. Tapi begitu aku belajar memaafkan orang lain dan diriku sendiri, cahaya itu kembali bersinar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat masa depanku dengan jelas. Bukan lagi sebagai anak pemulung, tapi sebagai Raffi. Anak yang punya mimpi, keberanian, dan hati yang tak mau menyerah. Hari itu langit terlihat sangat cerah. Matahari menggantung tinggi, seolah ikut tersenyum melihat kehidupanku yang mulai berubah. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun basah dan tanah yang baru tersiram hujan semalam. Aku berdiri di depan gerbang sekolah, tempat yang dulu jadi saksi bagaimana harga diriku dihancurkan di depan banyak orang. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Bukan takut, bukan malu, bukan dendam. Yang kurasakan hanya damai. Sekolah sedang mengadakan acara perpisahan dan penghargaan akhir tahun.
Aku diundang secara khusus untuk menerima penghargaan siswa inspiratif. Gelar yang dulu tidak pernah terbayang akan disematkan pada anak seorang pemulung seperti aku. Saat namaku disebut, seluruh aula bertepuk tangan. Aku berjalan ke depan dengan langkah mantap. Di atas panggung, aku melihat wajah-wajah yang dulu menertawakanku. Kini, mereka tersenyum tulus. Bahkan beberapa menunduk, mungkin karena merasa bersalah. Di antara kerumunan itu, aku melihat Bu Ratna berdiri dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum ke arahnya. Ia mengangguk pelan, menatapku dengan sorot bangga. Dalam tatapan itu, tak ada lagi jarak antara guru dan murid. Hanya rasa hormat yang tumbuh dari luka yang sudah disembuhkan waktu. Aku menerima piagam penghargaan dari kepala sekolah. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena terharu. Aku ingat hari ketika aku pernah berdiri di tempat yang sama. Tapi bukan untuk menerima penghargaan, melainkan untuk dihina. Kini, tempat yang dulu membuatku jatuh menjadi saksi aku bangkit. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar aula. Di halaman sekolah, ibu menungguku dengan senyum yang tak pernah kulihat selebar itu sebelumnya. Ia mengenakan kebaya sederhana warna coklat muda, rambutnya disanggul rapi. Meski pakaiannya tak mahal, bagiku ia terlihat paling indah di antara siapapun di sana, Ibu. Aku memeluknya erat. Ia menepuk punggungku dengan lembut. Kamu udah buktikan, Nak, kalau kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Aku menahan tangis, tapi suaraku bergetar. Aku cuma pengen Ibu bahagia. Aku pengen semua orang tahu. Ibu udah berjuang luar biasa buat aku. Ibu tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Sekarang Ibu bahagia, Raffi. Lebih dari yang kamu kira. Tak lama kemudian, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar Paman Arman, mengenakan jas abu-abu dan kacamata hitam. Semua orang langsung menoleh. Murid-murid yang masih di halaman menatap takjub. Mobil itu. Mobil yang dulu membuat semua orang terdiam saat pertama kali datang menjemputku. Kini, bukan karena kejutan, tapi karena kebanggaan. Paman melangkah ke arahku, menepuk bahuku. Sudah siap untuk babak baru? Aku mengangguk pelan. Siap, Paman. Tapi, bukan untuk pamer. Aku cuma mau terus belajar, biar bisa bantu ibu dan orang lain yang pernah ngerasain jadi aku dulu. Paman tersenyum. Itu baru Raffi yang aku kenal. Kami berjalan menuju mobil bersama ibu. Tapi sebelum aku masuk, aku sempat menatap sekolah itu sekali lagi. Bangunan yang dulu terasa seperti penjara kini terlihat indah di mataku. Di balik temboknya, aku meninggalkan masa lalu, rasa sakit, ejekan, air mata, dan semua kenangan pahit. Tapi aku juga meninggalkan sesuatu yang lain, jejak perubahan. Aku tahu, cerita hidupku belum selesai. Tapi bab tentang rasa malu dan hinaan sudah kututup dengan lembar yang penuh kemenangan. Di dalam mobil, Paman menyalakan mesin, dan perlahan kami melaju keluar dari gerbang. Dari jendela, aku melihat langit membentang luas, biru, bersih, tanpa awan hitam. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak hanya melihat langit, tapi juga merasa bahwa aku pantas terbang setinggi itu. Bu, kataku pelan, sambil menatap ibu di kursi belakang, kita udah nggak perlu takut lagi ya. Ibu menggenggam tanganku. Iya, Nak. Karena kamu udah buktiin, kalau bukan uang yang bikin orang berharga, tapi hati yang enggak pernah menyerah. Aku menatap keluar jendela. Sekolah itu semakin jauh di belakang, tapi kenangannya tetap bersamaku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan, terima kasih Tuhan, karena sudah kasih aku kesempatan untuk membuktikan bahwa anak pemulung pun bisa punya langitnya sendiri. Mobil terus melaju di bawah cahaya matahari sore. Senyumku mengembang, ringan, penuh harapan. Karena aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari langit baru.